A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, di awal September ini tentunya bukan nggak mungkin ya untuk kita capai apapun yang kita canangkan di awal tahun. Kita tahu bahwa dalam perjalanan dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW, em, itu banyak pencapaian-pencapaian besar yang terjadi justru di akhir-akhir masa kenabian beliau. Ya, jadi dan itu tentunya em, tidak lepas dari apa yang dibangun pondasinya di masa-masa fase awal ketika di Mekah. Jadi 13 tahun ada di Mekah itu fase membangun pondasi tauhid. Jadi lebih dari separuh itu ada di fase Mekah dan boleh dibilang eh, kalau secara penampakan, secara hasil itu lebih banyak ayat-ayat yang kemudian diturunkan di Madinah yang membahas tentang kehidupan. Jadi kalau membahas tentang sesuatu yang terlihat itu kan kehidupan kita. Berbeda dengan di Mekah, ayat-ayat yang ada di Mekah kebanyakan bicara tentang tauhid. Jadi lebih ke internal kita gitu. Nah, ini yang mau kita bahas juga, dua poin tentang internal dan eksternal ya. Apa yang kemudian diperlukan untuk rise back ya di September, Oktober, November, dan Desember ini. Baik, eh, yang akan kita bahas itu ada di dua surah ya. Surahnya ini sebelahan ya, surah ke-73 dan surah ke-74. Jadi teman-teman boleh buka mushafnya di eh, surah Al-Muzammil dan Mudaththir. Baik, yang mau kita bahas adalah satu kata, saya buka whiteboard ya, yaitu kata kum. Ya, sama-sama di kedua surah tersebut ada satu kata yang sama, yaitu kata kum. Nah, kita mau bahas nih ya. Saya buka whiteboard dulu agar enak gambar-gambar. Oke, ya, kum. Kurang gede ya. Bentar ya, bisa digedein nggak? Oke. Apa deh, udah kelihatan ya. Nah, jadi kalau teman-teman simak ya, em, nanti di surah Al-Mudaththir dan Muzammil, eh, kita mau kaitkan dengan apa yang kita hadapi belakangan ini, baik itu di bisnis maupun di kehidupan ya, apa yang sering kita sebut sebagai challenge. Teman-teman kita tahu bahwa setiap saat kita pasti berdoa, kita punya harapan gitu. Tapi apa apa yang membuat doa-doa ini eh, rasanya tidak dijawab? Simpelnya gini deh teman-teman. Ini di belakang saya ada gambar pantai kan. Di saat yang sama tentunya di pantai itu ada yang tinggal, ya ada yang tinggal. Dan yang tinggal di pesisir pantai ini kan dia ada kebutuhan juga untuk jemur baju, ya. Eh, Tentunya pada saat jemur baju, sebenarnya nggak ada hubungan sama pantai sih, tapi biar nyambung aja. Itu pastinya pengen dia panas, ya kan? Pengen dia panas. Kalau nggak kering. Tapi bayangkan kalau yang ada di belakang saya ini adalah sawah, bukan pantai, ya. Terus eh, di saat yang sama, apakah kemudian si petaninya berharap setiap saat itu panas terus? Tentunya dia berharap ada hujan gitu. Nah, di tempat yang bersamaan ada tetangga gitu ya. Dia berharap yang satunya hari ini panas, yang sebelahnya berharap hari ini hujan. Dua-duanya berdoa. Kan kecil kemungkinan bahwa di rumah yang tetangga nomor 5 misalnya itu panas sesuai harapan dia, dan di sebelahnya nomor 7 itu hujan sesuai harapan dia. Kan kecil sekali kemungkinannya. Tentunya ada
satu kondisi yang Allah sudah takdirkan terjadi hari itu, yaitu hujan misalnya. Nah, lalu apakah sia-sia doanya yang tetangga yang pengen panas ini? Nah, ini yang jadi keimanan kita ya, teman-teman semuanya. Poin dari berdoa ini bukan melulu di pengabulannya, melainkan adalah rasa berharapnya. Jadi ketika rasa pengharapan itu tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, maka Allah berjanji akan kabulkan itu kelak di akhirat. Atau minimal digantikan dengan lebih baik masih di kehidupan dunia. Tapi kalaupun enggak, itu ada di akhirat tempatnya. Kenapa? Karena Allah tentunya suka dengan orang-orang yang senantiasa berharap. Jadi pahala dari pengharapan itu yang kemudian jadi balasan di akhirat nanti. Wallahu alam bentuknya apa, tapi janji Allah tentunya nggak mungkin di tidak ditepati kan gitu. Nah, tantangan dalam hidup ini juga antara lain ya teman-teman semuanya kita setuju bahwa tantangan ini bukan hal yang kita harapkan. Benar nggak sih bahwa tantangan ini membuat kita ngerasa terbebani? Ya, tantangan ini juga membuat kita ngerasa kayak kayak terjebak ya, terjebak atau bahkan mungkin perasaan kayak kita helpless gitu ya, atau tidak berdaya, tidak berdaya. Nah, tantangan ini bukan sesuatu yang kita harapkan, tapi toh hadir, ya Allah hadirkan. Satu hal yang perlu kita imani teman-teman semuanya bahwa eh, kita ada di dunia ini adalah sebuah ujian. Hidup kita adalah ujian. Jadi dalam momen-momen seperti ini, momen-momen penuh tantangan seperti ini, nggak di kehidupan kita, nggak di bisnis kita, apalagi di 3 bulan terakhir ini, 4 bulan lah ya, kalau sampai benar-benar sampai Desember, Al-Quran kemudian memberikan petunjuk untuk mengangkat kita. Jadi apa yang akan kita bahas itu di surah Al-Muzammil dan Mudathir itu adalah kata kum yang digunakan Allah untuk berbicara pada Nabi SAW dalam 2 momen penting dalam kehidupan beliau. Kita mulai ya. Jadi eh, kum sendiri itu kalau secara akar kata kalau kita lihat di surahnya itu lebih ke arah bangkitlah, berdirilah, menegakkan sesuatu gitu ya. Jadi eh, bukan sekedar berdiri tapi ada tekad gitu. Kita bahas pertama di surah Muzammil. Ya, di surah Muzammil kalau teman-teman buka di ayat yang kedua ya, ayat yang kedua saya coba copas bisa nggak ya di sini? Oh, coba bisa bisa. Nah, enak nih bisa copas-copas ternyata ya. Ya, di sini ada kata kum yang disambung dengan kumil laila illa qalila ya. Kalau terjemahannya itu eh, bahasa Inggrisnya ya. Ini saya copas nih, ya, saya copas biar nggak bolak-balik. Ini copas dari Quran.com. Stand all night in prayer except a little. Jadi maksudnya apa sih? Berdirilah di malam hari untuk sholat ya, walaupun cuma sekejap gitu ya, walaupun cuma sekejap aja. Nah itu yang pertama. Eh, di ayat berikutnya ada sambungannya. Saya copas artinya aja. Intinya adalah, sebentar ya. Ini ayat berikutnya, terjemahannya ini. Sebentar. Nah, poinnya adalah walaupun sebentar berdirilah. Ya, ada ajakan untuk berdiri. Itu yang pertama ya, itu di surah Muzammil. Di surah Muzammil. Kita langsung copas untuk yang di surah Mudathir dulu ya. Ada di ayat kedua juga, sama-sama di ayat kedua. Saya copas. Oh, udah penuh ya. Saya pindah halaman ya. Oke, kum fa'anzir. Ya. Eh,
bangkitlah terjemahannya ya, dan berilah peringatan pada semuanya. Ya, arise and warn all. Ya, dari dua ayat itu sama-sama diawali dengan kata kum, ya, kata kum. Nah, teman-teman, di bagian yang pertama, saya balik dulu ya. Saya hapus deh yang atas nih, kayaknya ribet banget. Tunggu. Nah, ini bisa diangkat kayaknya. Set. Nah, oke. Nah, di surah Muzammil, eh, yang konteksnya bicara tentang bangun di malam hari untuk sholat, itu Allah memerintahkan Nabi SAW untuk bangun untuk melakukan sholat sholat malam, ya kan? Tapi di sini ada satu satu eh, apa pesan gitu ya, kalau kita baca di beberapa tafsir, bahwa itu bukan sekedar ritual, tapi juga untuk sumber kekuatan untuk melakukan tugas besar ke depan. Ke depan dalam konteks ini ya bisa jadi kayak Udah Indah Timur ini. Hmm. esoknya gitu ya, keesokan harinya ya. Jadi itu bangkit dalam konteks yang di surah Muzammil. Nah, perintahnya itu sifatnya segera. Jadi bukan sekedar saran, tapi eh, ada perintah. Kayak kalau misalnya kita, weh bangun weh gitu ya. Bangun, segera bangun. Untuk apa? Untuk kalau dalam beberapa tafsir kita bilang itu untuk mengatasi kelelahan batin, connect sama Allah, mengingatkan bahwa sholat itu adalah pondasi dari segala kekuatan. Eh, ini sebenarnya adalah sebuah sebuah apa ya? Tadi saya bilang preparation gitu ya, untuk menghadapi hari. Selain dia menenangkan jiwa, dia memperkuat hati, dia juga bisa membantu kita menemukan kejernihan di tengah challenge dalam hidup. Ya, nah kita skip dulu ke surah yang kedua, baru nanti kita ambil kesimpulannya. Kenapa dua surah ini bersebelahan gitu ya, 73 dan 74 sama-sama di ayat 2 pula gitu ya. Eh Rise and warn all, bangkit dan berilah peringatan. Ya, di sini kalau boleh dibilang banyak banyak pesannya gitu ya. Dimensinya juga udah beda. Kalau di yang awal tadi itu dimensinya lebih ke internal, kalau ini dimensinya ke eksternal. Jadi di 73-nya itu ngomongin ke internal, di 74-nya ngomongin yang eksternal. Sama-sama di ayat 2. Ya. Allah memerintahkan Nabi SAW untuk bangkit dan memulai misi dakwahnya. Terlepas dari penolakan yang mungkin akan beliau hadapi. Jadi eh, kita tahu bahwa di Makkah itu kan kondisinya penolakannya kan kuat sekali gitu ya terhadap dalam tanda kutip ide baru yang namanya Islam waktu itu. Ya penolakannya kuat sekali. Jadi udah penolakannya banyak, ya Allah memerintahkan Nabi untuk bangkit dan mulai, bangkit dan dakwah, bangkit dan dakwah. Jadi fokus di sini adalah tindakan eksternal, teman-teman. Memasuki sebuah lingkungan, sebuah komunitas, sebuah environment yang penuh tantangan di Mekah untuk menyampaikan pesannya Allah. Jadi sederhana instruksinya kalau kita lihat di layar ya. Kum fa'anzir. Bangkit dan berilah peringatan. Nggak ada syarat. Nggak disebutkan nanti orangnya akan nerima atau menolak pesan kita. Penekanannya di sini adalah usahanya, bukan hasilnya. Ya, lagi-lagi ini ada pesan besar buat kita di dunia sales ya. Sales ini kan mengajak juga. Kita berarti adalah pendakwah untuk area kita. Kita tahu ya di pertemuan kemarin eh, nggak sekedar tujuan, kita harus punya peran yang spesifik kan gitu kemarin ya kita bahas ya. Nggak sekedar kita jalan terus kayak ya udah kita ibadah yang kita kenal sholat puasa semua orang melakukan ya, tapi
peran spesifik apa yang kita ambil dalam kehidupan kita ini? Well, kita adalah seorang pendakwah, kita eh, membawa pesan untuk bagaimana kita mengelola sumber daya yang terbatas yang namanya uang. Uang ini kan adalah sumber daya, adalah tools. Ya, tools ini ibaratnya kayak bensin kan. Kalau bensin habis, mobilnya utama nggak bisa jalan. Padahal mobil ini yang membawa kita ke tujuan. Tujuan kita adalah kita ke surga bareng-bareng. Ada kendaraan menuju ke sana. Ya, kendaraan ini butuh bensin. Nah, bensin ini antara lain adalah bahan bakarnya, toolsnya. Emang harus bensin? Enggak, listrik juga boleh. Karena ada mobil listrik ya. Mobil listrik dan mobil bensin ini memberikan analogi gitu ya, bahwa kendaraan menuju ke suatu tempat itu nggak melulu satu, bisa yang lain. Tapi sama-sama perlu bahan bakar. Dan dalam konteks kehidupan kita sekarang, kehidupan modern, uang adalah salah satu bahan bakar yang diperlukan. Haruskah uang? Itu seperti pertanyaan, haruskah bensin? Enggak, listrik juga bisa. Gitu. Haruskah uang? Yang lain juga ada. Nah, balik lagi ke konteksnya ya, konteks dari ayat ini. Penekanannya ada di usaha. Sama seperti ketika kita sekarang selling gitu ya. Kita selling, kita ketemu orang. Arise and warn all. Bangkit. Allah kayak coba bilang, aku tahu ada tantangan di luar sana dalam menyampaikan kebaikan. Kalau enggak ada tantangan, berarti itu sesuatu yang emang udah buruk. Contoh apa? Pinjol. Pinjol kan nggak ada tantangan ya. Judi. Judi. Orang nggak disuruh juga judi. Ya. Tapi kalau udah giliran merencanakan keuangan, punya insurance, aduh luar biasa. Subhanallah, tantangannya. Emang kalau mau ngajak ke yang baik-baik itu ada tantangannya. Coba. Kalau ngomongin tentang eh, riba misalnya, pinjem duit, eh, nyicil yang riba ya, kan nggak usah disuruh orang. Dia akan ngambil, kan? Ngambil tahu-tahu pinjol, ya kan? Tahu-tahu dia punya utang, ninggalin utang, ya. Judi, gak usah disuruh, diam-diam tahu-tahu dia udah punya 10 akun, ya. Kayak gitu. Jadi eh, sama seperti kalau kita mau menyampaikan sesuatu yang baik gitu. Biasanya kok malah keserimpet gitu ya kalau bahasa Jawanya itu ketahan gitu di mulut dibandingkan kalau kita mau sekedar ngolok-olok orang atau gibah gitu ya, gibah ngomongin orang lain kok gampang, ringan di lisan gitu. Tapi zikir berat di lisan. Nah, itu kan kode. Jadi eh, rise and warn all ini adalah Allah ingin kita fokus aja sama usahanya ya. Nah, konteksnya memang berbeda. Kita kembali ke Al-Muzammil. Nabi SAW diperintahkan untuk bangun sholat malam. Sholat malam itu apa? Apa namanya? Konteksnya gimana sih sholat malam ini? Dia ini tindakan yang tenang, personal, ya kan? Nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah, kan gitu. Ya, sholat malam ini eh, ya itu personal personal banget gitu. Bangkit tapi disuruh melakukan sesuatu yang personal ya. Tadi eh, tujuannya adalah membangun ketahanan dan prepare untuk misi di pagi harinya. Nah, pagi harinya misinya datang, bangkit lagi. Ayat surah ke-74 tadinya 73, 74 sekarang. Tindakan eksternal. Al-Mudaththir. Nabi SAW kemudian diperintahkan bangkit lagi ya untuk memberi peringatan pada manusia. Nah, yang ini yang perlu keberanian. Kalau yang tadi perlu kekuatan ya kan, kekuatan bangun itu perlu kekuatan ya nggak sih? Bangun malam perlu kekuatan. Makanya ada yang mepet-mepetnya subuh gitu ya biar nggak usah tidur lagi. Kalau tidur lagi bablas gitu nanti ya. Tapi untuk yang eksternal, yang di Al-Mudaththir, yang di surah yang 74, yang surah yang kedua ya, itu bangkitnya butuh keberanian ya untuk menghadapi dunia luar terlepas dari penolakannya. Jadi sama-sama ini teman-teman semuanya itu mengandung perintah untuk bangkit dan ini berlaku buat kita semua. Ini adalah cara kita untuk mendapatkan pembelajaran karena dengan kita menghadapi kita akan mendapatkan pembelajaran.
Beda cerita ketika ketika Allah gini, Allah pada dasarnya sudah menyiapkan firman-firmannya untuk diturunkan di momen-momen ketika Rasulullah SAW menghadapi episode-episode dalam hidupnya selama 13 tahun itu. Jadi eh, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tentunya sudah diberikan ilham. Beliau seorang Rasul, eh, lakuin ini, lakuin ini. Tapi suatu saat ada pertentangan ya untuk menunjukkan bahwa memang beliau ini manusia, dan pada saat pertentangan itu datang ada dua juga ya. Ada yang kemudian Allah biarkan sedemikian lama untuk agar Rasulullah kemudian sadar apa yang kesalahan, dalam tanda kutip ya. Kesalahan pun ini kesalahan yang sudah di-guide sama Allah. Ya bedanya kita sama Rasul kan begitu. Kalau kesalahan kita ini kan godaan setan gitu ya. Kalau Rasulullah kalaupun ada kesalahan itu kesalahan yang udah ilahiyah gitu. Memang Allah menginginkan sedemikian. Eh, Kemudian sadar kembali. Ada juga yang langsung diberikan teguran langsung, gitu ya. Ketika eh, Rasulullah pernah mendoakan kerabat dekatnya, ya, kemudian mendoakan mendapatkan hidayah, kemudian Allah langsung berikan ultimatum, gitu ya. Bahkan seorang nabi pun tidak bisa memberikan petunjuk hidayah ya untuk manusia, bahkan keluarga dekatnya. Nah, dari sini teman-teman semuanya, eh, tantangan dua ini, tantangan internal sama tantangan eksternal ini adalah dua tantangan hebat yang harus kita hadapi. Ya, untuk tantangan yang internal, ya balik lagi ya oret-oret ya. Untuk tantangan yang internal itu urusannya adalah nggak ada yang tahu nih antara kita aja sama Allah. Tapi kalau tantangan eksternal mungkin antara kita sama leader. Kenapa? Nah, misalkan, ayo kita coba ketemu orang gitu ya. Tantangan muncul gitu ya. Tantangan eksternal muncul. Jadi challenge-nya, ups, ya challenge, ya internal, it's eksternal, ya. Jadi ada dua challenge. Ya. Challenge internal udah lewat, bangun malam udah bisa, paginya diuji kan, oke, lo udah dikasih kekuatan, sekarang challenge internal, lo berani, ya. Jadi ketika kita merasa terbebani sama kehidupan, ya, maka bangun, eh, tindakan kita berdiri di hadapan Allah itu akan memberikan kita calmness, tenangan, dan eh, clarity gitu ya, clarity, kayak kejernihan mau ngapain gitu. Nah udah calm, udah clear, ya kita action lah. Action ini apa yang akan kita hadapi? Antara lain adalah social pressure, ya nggak? Social pressure atau fear, takutan, ya ketakutan. Nah makanya ini yang kita perlu perlu eh, dikasih calm and clarity ini untuk menghadapi social pressure dan ketakutan-ketakutan ini. Nah, integrasi harmonis antara keduanya ini yang membawa seseorang ke blueprint kehidupan dia. Ini ciri khas misinya Rasulullah SAW itu adalah ketika menggabungkan dua ini. Jadi kata kum tadi yang kita temukan di dua surah yang bersebelahan itu tadi, itu memberikan satu pesan gitu ya, pelajarannya bahwa tekanan hidup itu adalah peluang untuk kita bertumbuh dan menemukan tujuan. Ya, jadi pressure kita harus punya POV yang benar tentang pressure. Pressure ini adalah justru peluang untuk grow. Pressure berkorelasi kuat dengan growth. Growth ini berkorelasi kuat dengan goals. Ya, jadi ketika ketemu pressure,
dengan pola pikir yang benar, maka kita akan happy. Ya, dalam satu ya ini pengetahuan gitu ya. Kata saya lupa. Intinya gini deh, kita kita ilmiah aja. Banyak sekali sumber daya mineral gitu ya, yang dia harus mengalami tekanan yang sangat tinggi, pemrosesan yang sangat tinggi untuk bisa mendapatkan value yang lebih besar. Contoh emas. Emas itu untuk mengeluarkan kemurniannya, dia harus dipanasi, dibakar di suhu yang sangat tinggi untuk keluar kemurnian emasnya. Begitupun dengan intan gitu ya, intan atau berlian gitu, yang pemrosesannya sedemikian keras gitu ya, eh, untuk bisa mengeluarkan value-nya. Tadinya kan dari karbon gitu kan, gitu. Jadi pressure, ketika kita menghadapi pressure ini dengan analogi yang sama tadi, pensil juga sama ya, harus diraut untuk bisa berfungsi. Ya banyak analogi-analogi yang menunjukkan bahwa pressure ini justru sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan. Jadi ketika pressure itu datang, yang diinginkan sama Allah kemudian adalah kita lebih kreatif, kita lebih eh, nambah usaha kita, ya. Lagi-lagi ketika nambah usaha, kita tidak perlu kemudian berpikir akan nanti kalau dia gini gimana. Ya, Allah akan lihat usaha effort terbaik kita, our best best effort gitu. Allah Maha tahu kok, kita taunya baru cuman sekedar cara ngajak doang. Ya, saya udah berkali-kali cerita tentang ini ketika saya pertama kali gabung presentasi saya yang pertama ke seseorang namanya Mas Benny. Em, saya bahkan lupa skripnya gitu ya. Ketika jadi dari misalnya skripnya itu ada 10 kalimat, saya baru di kalimat kedua itu udah blank mau ngomong apa. Ya, di atas kertas logikanya Mas Benny nggak akan closing sama saya. Tapi shockingly, Mas Benny bilang bahwa dia udah sering dengar cerita kayak gini. Jadi awalan ceritanya aja dia udah tahu saking seringnya didatengin agent. Ya, saya udah tahu cerita ini. Sebenarnya saya udah pengen ya. eh, Mungkin ya satu dan lain hal agent yang lama nggak ngubungin dia lagi, misalnya kayak gitu. Dan lain-lain banyak spekulasi lah. Tapi poinnya adalah dia tiba-tiba bilang, saya mau sih bikinin aja saya 500.000. Ya, ini kejadian-kejadian kayak gini itu mestinya bisa menguatkan iman kita dan lebih kita meyakini bahwa Allah lebih menghargai prosesnya dibanding hasilnya. Karena toh hasil itu udah ditetapkan. Ya, let's see analogi sederhana aja bahwa kalau tanggal 5 September 2025 di rekening teman-teman itu ada duit 1 miliar, ini hasilnya, maka kemudian banyak jalan yang kita bisa pilih untuk menuju ke sini. Ya, makanya disebut ikhtiar. Ikhtiar sendiri arti katanya sebenarnya adalah choices, pilihan. Mungkin dari jalur korupsi pun akan membawa kita ke kondisi ini. Tapi ada jalur lain kok, jalur jualan yang juga akan membawa kita ke sini. Mana yang kemudian dinilai? Bukan 1 miliarnya, karena 1 miliarnya Allah udah tetapkan. Tapi apakah kita lewat jalan korupsi atau jalan jualan? Itu yang kemudian nanti akan mendapatkan penilaian. Ya, maka saya ajak kita semua untuk sebisa mungkin lakukan hal yang ter terbaik, terjujur, terintegritas, semua hal-hal yang baik. Ya, karena itu yang kemudian nanti akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi challenge itu internal maupun eksternal adalah peluang kita untuk apa? Bertumbuh dan menemukan tujuan. Nah, ini keywordnya ya, teman-teman boleh ketik tuh bareng-bareng ya. Tekanan hidup adalah peluang untuk tumbuh dan menemukan tujuan. Nah, coba ketik deh. Ini saya kanan hidup. Nah, coba teman-teman copas deh. Tekanan hidup adalah peluang untuk tumbuh dan menemukan tujuan. Ini akan memberikan framework yang berbeda dalam kita menjalani hidup. Ya, karena begitu kita kita ketemu halangan,
sedemikian happy kita jadinya gitu. Ah, ini kesempatan kita buat belajar, kesempatan kita buat bangkit. Ketika kita ngerasa kewalahan, kita jadi ngerasa kita bisa lebih dekat sama Allah. Kenapa? Karena kita suka lupa kalau misalkan kita nggak dikasih cobaan-cobaan itu kecil itu ya. Ada satu cerita mungkin teman-teman pernah dengerin. Jadi di sebuah auditorium gitu kan ada balkonnya di atasnya kan. Eh, ada seorang lempar uang koin gitu, kena kepala kita, twing gitu ya. Terus kita lihat ada koin jatuh, kita ambil, kita kantongin ya. Kemudian dilempar lagi uangnya, uang kertas 100.000 ya, tiba-tiba nemplok di depan hidung kita. Wih, jangankan nengok ke atas ya, kita diem-diem lihat kanan kiri nggak ada. Kenapa? Kalau nengok ke atas takutnya apa? Takutnya ada yang gini nih, itu duit gue jatuh gitu kan, mending gue nggak usah lihat. Tapi begitu kepala kita ketimpuk batu kecil aja, kira-kira apa respon kita? Batu kecil di auditorium yang sama tuh, ketimpuk batu kecil, tuk, atau ketimpuk HP deh. Apa respon kita coba teman-teman? Marah. Hah? Apa yang dilakukan? Marah. Nengok ke Marah. atas, nengok ke Nengok ke atas. atas baru beneran siapa yang lempar gue kan gitu. Nah, analoginya apa sih? Ya itu tadi. Ketika kita dapat nikmat-nikmat yang kecil, kan duit tadi koin nikmat, apalagi gede dikit, kita jarang lihat ke atas untuk menyadari ini siapa sih yang ngasih gitu. Tapi begitu dapat timpukan batu walaupun kecil, langsung kita lihat ke atas. Dalam konteksnya apa? Jadi ingat, jadi iling gitu loh. Nah, mudah-mudahan dalam segala sesuatu, eh, baik kita ketimpuk duit maupun ketimpuk batu, kita selalu ingat ya bahwa dua-duanya itu sama-sama dari Allah. Jadi semoga Allah kasih kita kekuatan untuk bangkit ya, spiritually maupun physically, jalanin tanggung jawab kita penuh keyakinan, penuh iman ya, karena eh, kita tuh nggak pernah milih untuk lahir ya. Begitu lahir, kita kayak bangun di satu tempat yang kita nggak tahu itu di mana, dan pilihan kita dua. Apakah kita mau cari tahu ini sebenarnya gue di mana, gue dari mana, gue mau kemana, dan ngapain gue di sini, atau sekedar ngikutin aja yang orang sekitar lakukan. Ya orang qadarullah misalnya kita lahir di hutan gitu ya, atau lahir di sawah deh. Ya mungkin kita akan ngikuti apa adanya yang kebiasaan orang, ya. Tapi apakah itu yang kita lakukan? Kita mungkin sekarang teman-teman sadari deh, kita ini diberikan satu hidayah yang luar biasa untuk menyadari bahwa kita ini berasal dari Allah, kita nanti akan kembali pada Allah, dan kita eh, ngapain kita di sini kita tahu, yaitu beribadah. Berapa banyak orang yang struggle untuk menemukan itu karena dia sekedar mungkin dilahirkan di keluarga yang bukan Muslim, dan kita bisa loh, kita bisa ditakdirkan demikian ya. Coba sekarang kita bayangkan situasinya ya teman-teman. Kalau kita dilahirkan di keluarga yang bukan bukan keluarga Muslim, apakah kemudian keimanan kita akan seperti sekarang? Belum tentu kan? Sekarang kita bisa bilang bahwa eh, la ikraha fid din, tidak ada agama yang diridhoi Allah ya. Eh, apakah apakah kita mungkin ya bisa bisa merasakan hal yang sama kalau kita tidak lahir di lingkungan yang Muslim? Coba. Berarti berarti eh, walaupun kita lahir di lingkungan yang Muslim sekalipun, tugas kita adalah mencari. Karena apa? Karena kita bisa jadi lahir dari kondisi cuman sekedar ngikutin tradisi. Itu pun patut disyukuri kan? Tapi apakah kita benar-benar beriman sesuai yang Allah harapkan, bertakwa sesuai yang Allah harapkan? Setiap kita mesti mencari.
Setiap kita mesti mencari dan eh, kita bisa kalah apa ya? Kalah sprint, kalah maraton deh. Kalah maraton sama eh, saudara-saudara kita yang mungkin mualaf ya. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya eh, sama-sama kita saling reminder apalagi di zaman yang tanda-tanda berakhirnya ini sudah cukup banyak terkumpul gitu. Jangan sampai kita keserimpet gitu ya di akhir-akhir zaman ini dengan mengikuti eh, banyak hal yang rasanya banyak orang lakukan, tapi sedikit demi sedikit kita terlepas dari ikatan eh, kuat menuju Allah. Ya, makanya Rasulullah SAW itu bersabda bahwa nanti di akhir zaman kita memegang agama kita ini seperti memegang bara api. Ya, bara api itu kan pengen cepet-cepet dilepasin kan. Personally sih saya merasakan gitu ya. Bagaimana bagaimana kalau udah urusannya tentang agama pengennya relatif lebih buru-buru dibanding scrolling nonton whatever gitu ya konten-konten. Saya pun merasakan banget gitu. Jadi bener banget yang Rasulullah bilang bara api itu kan sesuatu yang pengennya, ih, ya kalau bisa jangan dipegang deh gitu. Belum lagi isu-isu eh, yang mungkin tidak menguntungkan buat orang-orang yang beragama gitu ya, agama dibilang candu dan sebagainya, membuat orang kayak yaudah deh berarti gua nggak usah agamis-agamis banget ya. Dan Rasulullah juga bilang kalau misalkan kamu nanti kita semua itu merasa mendapatkan hidayah itu, maka genggam erat, gigit dia dengan gigi geraham. Ya, gigi geraham itu kan gigi yang kuat gitu ya. Jadi nikmat iman ini kita masih bisa mengingat Allah ini, yuk kita genggam erat, lakukan terus. Kita berhenti, kita nggak ngapa-ngapain, itu justru bukti bahwa kita lagi menjauh dari Allah. Ya, pesannya dari mana? Ya dari kum tadi itu, dari kum Allah perintahkan bangkit, bangkit, bangkit dan berikan peringatan. Nah, peran kita memperingatkan apa? Memperingatkan untuk menyimpan sumber daya yang terbatas ini agar bisa dimanfaatkan di masa depan. Nanti buat anakmu kuliah, nanti buat warisan untuk anakmu. Bangkit dan kasih peringatan. Kita nggak di semua tempat punya peluang untuk mengamalkan ayatnya Allah. Kadang kita nggak sadar bahwa yang kita kita lakukan itu adalah mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Betapa mudah-mudahan Allah berikan pahala lebih ketika kita bisa mengkaitkan bahwa oh ternyata yang gua lakuin ini adalah menjalankan perintah Allah. Bangkit dan berilah peringatan. Konteksnya tentunya nggak sesempit kita di bisnis kita ya. Konteksnya luas, tapi kan kita bisa berpikir. Kita diberikan akal untuk berpikir. Itulah kenapa Quran hadir eh, boleh dibilang ya banyak celah-celah untuk kita bisa mengembangkan banyak hal dari Quran. Ya, Quran boleh dibilang boleh dibilang ya, wallahu alam ya kalau ada nggak banyak gitu ayatnya nggak sebanyak Taurat gitu ya. Itu mengundang itu mengajak kita untuk berpikir sebenarnya. Ya, so guys teman-teman semuanya eh, mungkin itu aja ya yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kita berharap Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menyelesaikan pertandingan, menyelesaikan apa yang kita sudah mulai, ya karena eh, ini adalah satu peluang sebenarnya buat kita untuk bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya, ya. Tantangan ini hadir sebagai kode untuk kita untuk bisa bertumbuh justru, ya. Dan peran kita sebagai insurance agent ini juga syarat ya, syarat dengan peluang-peluang untuk berbuat baik. Ke calon nasabah kita bisa berdakwah,
ke nasabah kita bisa melayani, ke agent kita bisa mengangkat, ya. Dan saya yakin tiga hal ini mewakili nama-nama Allah yang mulia, ya. Baik teman-teman, rasanya itu aja yang kita eh, diskusikan pagi hari ini. Di hari libur ini, hari Maulid Nabi SAW, kita bersolawat, kita berharap syafaat dari beliau di pada mahsyar nanti. Semoga kita bisa berkumpul, dikumpulkan sama Allah bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW melihat tanda-tanda kita, ya, untuk kemudian panggil kita berkumpul bersama menunggu hari-hari panjang penantian di mahsyar, ya, karena di mahsyar itu ya hidupnya ya durasinya kayak di sini aja gitu, kayak hidup, bedanya kita ngapa-ngapain gitu kan, nggak bisa ngemol, nggak bisa apa, nunggu aja orang satu-satu dihakimi buku amalnya. Dan bayangin berapa lama itu ya untuk menghakimi satu-satu, ya. Kita berfragmen aja lah kalau misalkan, biar kita menyadari bagaimana visualisasinya gitu ya. Ketika semua orang dari Nabi Adam sampai nanti orang terakhir itu dikumpulkan di satu tempat, menunggu satu persatu orang dibacakan buku amalnya, ya. Di mana kita mau menunggu? Apakah kita mau, dan bersama siapa kita mau menunggu? Apa kita mau nunggu sama orang-orang yang koruptor-koruptor di tengah panas matahari yang jaraknya dekat dengan kita, bersimbah peluh yang kita tertenggelam oleh keringat kita sendiri, dan itu terjadi nggak tahu berapa lama, atau kita mau menunggu bersama Rasulullah SAW, bersama orang-orang yang dia pilih. So, kalau ada kesempatan untuk kita menjalankan sunnah-sunnah beliau, eh, jalankan itu. Itu kayak kode agar kita nanti dikenali, ya. Bukankah kita juga bisa mengenali anak kita yang niru kita, ya kan? Berapa banyak dari pasangan kita yang bilang, kamu kayak bapakmu, bukan wajahnya ya, tapi perilakunya, ya. Ih, kamu kayak mama banget sih, gitu. Dan itu semua perilaku itu terkumpul, perilaku-perilaku terbaik itu ada dalam diri Rasulullah SAW. Beliau uswatun hasanah, contoh terbaik. Dan Rasulullah akan bisa mengenali orang-orang yang melakukan sunnah-sunnahnya. Sesederhana pakai sepatu dengan kaki kanan duluan, makan dengan tangan kanan, baca bismillah sebelum melakukan banyak hal, ya, sampai mungkin banyak hal lah itu dari sunnah-sunnah yang sifatnya perilaku. Belum lagi sunnah-sunnah tentang bacaan bersolawat di hari Jumat seperti sekarang ini, ya. Yuk, saya ajak kita semua bareng-bareng untuk senantiasa mengingat itu. Baik, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jika ada yang saya salah mengutip atau salah, eh, apa ya, poinnya gini. Tujuan kita sama-sama baik gitu ya. Tujuan kita sama-sama baik. Saling mengingatkan, tawasabil haq, tawasabil sabr. Jadi kalau ada yang salah, saling mengingatkan, dan mudah-mudahan forum ini eh, Allah catat sebagai forum yang nanti menjadi saksi buat kita semua berkumpul, ya, di padang mahsyar, dan kita berkumpul bareng di surganya Allah. Astagfirullah. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah jumpa lagi pekan depan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Kamsalam. kasih. Selamat Pamit Id. ya. Masya Barakallah Allah. sehat bahagia selalu. Jazakallah. Teman-teman, terima kasih.